Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa NIM 08. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan dan tugas praktikum dari modul kelima dari praktikum PLC. Yang dimana di tugas pendahuluan terdapat 3 soal. Yang pertama disuruh membuat ladder diagram start dan stop dengan self holding. Yang kedua disuruh membuat tentang set dan reset, dan yang ketiga disuruh membuat tentang instruksi default dan DFD. Nah, langsung saja kita lakukan simulasi pada tugas pendahuluannya dulu. Menggunakan CX Programmer, klik New. Menggunakan tipe device CP1E, klik OK. Dimana kita menggunakan tombol start dan tombol stop dengan output. Tombol startnya menggunakan normally open dan tombol stopnya menggunakan normally close. Kita buat outputnya dengan menggunakan coil. Ini adalah tombol start dan tombol stopnya. Nah, di sini dengan menggunakan self holding, yaitu rangkaian pengunci. Nah, jadi kita buat rangkaian pengunci di sini menggunakan normally open. Masukkan alamat dari output ini. Jika sudah seperti ini, jika sudah, jalankan simulasinya. Nah, ini adalah kondisi normalnya. Jika tombol start ditekan sekali, maka outputnya akan menyala, dan jika tombol startnya dimatikan juga, maka output tetap akan menyala. Nah, dikarenakan di sini terdapat rangkaian pengunci. Nah, jika untuk mematikan tombol outputnya, tinggal tekan stop. Jika ini adalah tugas pendahuluan nomor 1 ya, disuruh membuat tentang start stop dengan self holding atau rangkaian pengunci. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu disuruh membuat tentang set dan reset. Set dan reset. Sini membutuhkan 2 input juga, input set dan input reset, menggunakan normally open juga. Set. Kemudian kita menggunakan instruksi I, atau di sini yaitu ditekan I pada keyboard, masukkan set, masukkan alamat ya, set. Ya sudah, buat tombol input dari resetnya menggunakan normally open juga. Reset. Jika menggunakan reset, masukkan alamat. Alamat di sini harus sama, dikarenakan untuk mematikan dan menghidupkan satu output. Di sini adalah membuat outputnya menggunakan normally open juga, dan masukkan alamatnya sini, alamatnya reset atau set. Kita output dengan menggunakan coil. Sudah, simulasikan. Nah, di sini jika setnya ditekan, maka outputnya akan menyala. Jika setnya dimatikan juga, maka outputnya akan menyala. Dikarenakan set yaitu untuk mengaliri, untuk menyimpan aliran. Jadi ini sama fungsinya sama relay dalam. Nah, jika untuk mematikan tombol outputnya, tinggal ke resetnya.
seperti itu. Langsung saja ke yang nomor 3, buat suruh membuatkan letter divu dan dft. Kita matikan simulasinya dulu. Divu dan dft. Ya, di sini sama out inputnya 2, menggunakan normally open. Divu dengan alamat sini normally opennya juga S2, sambungkan ke DIFT alamatnya DIFT. Kemudian buat outputnya menggunakan normally open, dimana kita memanggil alamat dari divunya 103. Kemudian normally close nya memanggil alamat DIFT nya 4. Kita membuat output. Kita akan membuat rangkaian penguncinya juga. Itu rangkaian pengunci menggunakan normally open. Kita panggil alamat dari outputnya. Jika sudah, jalankan simulasinya. Ini S1 jika ditekan maka outputnya akan menyala, dan S1 jika dimatikan maka outputnya juga menyala, karena di sini ada terdapat rangkaian penguncinya juga. Dan untuk mematikannya kita tinggal menekan S2 nya 2 kali. Seperti itu. Jika sudah, yaitu disuruh membuat tugas praktikum membuat pintu garasi otomatis. Keterangannya yaitu 1. Kontraktor 1 K1 memutar motor kanan, maka rolling door akan naik ke atas. Kontraktor 2 K2 memutar motor kiri, maka rolling door akan turun ke bawah. Cara kerjanya, jika S1 dari luar ditekan saat dan tombol S2 dari dalam, rolling door naik hingga menekan switch 3 atas. Timer bekerja 5 detik, kemudian rolling door turun kembali hingga menyentuh switch S4 bawah, dan rolling door akan berhenti. Saja kita membuat diagramnya. Kita disuruh membuat S1 dari luar dan S2 dari dalam. Maka normally open S1 dalam luar, kemudian buat K1 nya, output dari K1 S1 dan S1 S1 menggerakkan K1. Kita buat outputnya K1, dimana kita juga memerlukan S2 dari dalam. Gunakan normally open juga S2 dalam. Kita menggunakan rangkaian pengunci, yaitu kita memanggil alamat dari K1, gunakan normally open juga.
Kemudian di sini rolling jika S1 dari dalam dan maupun luar ditekan, maka rolling door akan naik menekan switch 3, timer bekerja 5 detik. Nah, jadi di sini kita memakai switch 3, menekan normally, open, S3. Nah, kita di sini menggunakan tim sama 5 detik. Sama 5 detik timer. Nah, kemudian timer bekerja 5 detik, kemudian rolling door akan turun hingga menyentuh switch 4 dan rolling door berhenti. Kita buat outputnya dari K2. Kita panggil alamat dari timernya, akan normally open, T dari alamat timernya, kemudian output dari K2 nya, K2. Nah, di sini terdapat switch keempat, kita menggunakan normally close. Masukkan alamat IP nya S4. Nah, jangan lupa buat rangkaian penguncinya juga, panggil alamat dari K2 nya. Nah, di sini keterangannya, jika S1 rolling door naik, maka rolling door naik dan S3 nya menyentuh, maka kemudian rolling door turun ya. Jadi ini harus mati, motor kanannya harus mati. Nah, kita buat normally close nya, masukkan alamat dari S3. Sudah seperti ini, jalankan simulasinya. Jika S1 ditekan, maka K1 atau rolling ya. Nah, ini aja dulu. Ini rolling atas ke atas. Ini rolling ke bawah. Rolling ke bawah. Nah, sudah. Dan jalankan simulasi. Jika S1 maupun S2 dari luar dari dalam ditekan atau aktif, maka K1 akan bekerja atau rolling akan ke atas. Jika sudah menyentuh switch 3, sini kita tekan, maka rolling K1 nya akan mati dan K2 nya akan menyala dalam 5 detik. Jika S3 nya sudah 5 detik, maka kan otomatis timernya juga akan mati dan akan ke bawah. Jika sudah ke bawah, maka akan menyentuh S4 nya dan kita tekan S4 nya, maka K2 akan mati dan rolling door akan berhenti. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata maupun salah pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.